Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Rizkiatul Jannah, NIM E 2019-3095, Prodi Akuntansi Syariah 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UTS Kewirausahaan. Langsung saja, yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Jawabannya adalah kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen karena yang pertama yaitu kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha atau ventura dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Jawabannya adalah yang pertama yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan usaha diperlukan adanya perenungan dan koreksi, yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua yaitu kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Yang ketiga yaitu kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga terbiasa berinisiatif. Yang keempat yaitu kemampuan berinovasi, yang melahirkan kreativitas atau daya cipta, dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Yang kelima yaitu kemampuan membentuk modal membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Dan yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Yang ketujuh yaitu kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun yang menyakitkan. Berikutnya yaitu soal yang nomor 3, yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jawabannya di sini adalah karena dengan kewirausahaan manusia mendapatkan gairah hidup, dan dengan kewirausahaan manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya sesuai tingkat kemampuan menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Kewirausahaan juga merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup, baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa kewirausahaan, individu maupun kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial maupun sosial. Soal yang nomor 4 adalah bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Jawabannya adalah yang karakter atau watak. Yang pertama adalah penuh percaya diri. Indikatornya penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu memiliki inisiatif. Indikatornya penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Yang ketiga yaitu memiliki motif berprestasi. Indikatornya
berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang kelima, berani mengambil resiko dan dengan penuh perhitungan, dan oleh karena itu menyukai tantangan. Yang sikap kepribadian yaitu ada kepercayaan diri, kemampuan mengorganisasi, kreativitas, terus menyukai tantangan. Yang perilaku adalah mencari kreasi baru. Indikatornya menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri baru. Selanjutnya ialah soal yang nomor 5, adalah jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Nah, jawabannya di sini adalah jika secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Fungsinya ialah menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan secara mikro, fungsi dan peran wirausahawan dalam perusahaan ialah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Soal yang nomor 6 ialah jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jawabannya adalah yang pertama, memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Yang kedua, kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko. Yang ketiga, membuat perencanaan bisnis, mengorganisasikan dan menjalankannya. Yang keempat adalah berhubungan baik dengan mitra usaha maupun semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Soal nomor 7, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Jawabannya di sini karena hasil berpikir kreatif dan inovatif selalu mencakup baru, berguna, dapat dimengerti, yang mana hal-hal tersebut dapat membuka jalannya peluang. Ide kreativitas, inovasi akan mengarah pada penciptaan peluang pasar yang berpotensial bagi bisnis yang akan dikembangkan. Jadi peluang pasar dapat diperoleh dari hasil penggabungan kreativitas dan inovasi sehingga menciptakan ide produk baru dan unik yang dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan daya jualnya. Soal yang ke-8 adalah coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Nah, jawabannya yang pertama ya, modal insani. Modal insani ini sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua ialah modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha, seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang ketiga adalah modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha.
Yang keempat, modal kompetensi. Wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Soal yang kesembilan, yaitu persyaratan apa sajakah yang menjadi wirausahawan yang berhasil. Jawabannya adalah pertama, yaitu memiliki ide yang jelas dan fokus terhadap tujuan. Yang kedua, kemauan dan komitmen yang tidak mudah tergoyahkan. Yang ketiga, semangat dan kerja keras. Yang keempat, berani mengambil keputusan dan risiko. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, pintar memanfaatkan peluang. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan. Selanjutnya ialah soal yang nomor 10. Keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Nah, jawabannya di sini adalah keyakinan yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang pertama dan yang utama ialah keyakinan dari dalam diri sendiri. Dalam bertindak, wirausahawan butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju keberhasilan bisnis, sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri. Dengan hal tersebut, mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah sekalipun itu sulit. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.